Assalamualaikum adik-adik semuanya. Pada video kali ini akan dibahas bagaimana sih cara menentukan reaksi pada sel elektrolisis. Penasaran? Simak baik-baik ya. Jadi adik-adik, sebenarnya pada elektrolisis itu terjadi sebuah kompetisi. Nah, siapa sih sebenarnya yang mengalami kompetisi ini? Kompetisi yang dimaksud merupakan kompetisi dari spesies yang akan direduksi maupun dioksidasi di dalam katoda maupun anoda. Karena pada elektrolisis aturannya adalah KRAO dan KNAP, maka yang dimaksudkan adalah katoda merupakan elektrodo negatif dan pada katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan anoda merupakan elektrodo positif di mana di dalamnya terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang dimaksud kompetisi di sini adalah spesies yang ada di katoda akan berkompetisi sendiri dan spesies-spesies yang ada di anoda akan berkompetisi sendiri. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, ini adalah gambaran dari sel elektrolisis di mana kutub negatifnya merupakan katoda dan kutub positifnya merupakan anoda. Kebalikan dari sel Volta ya. Jangan disamakan loh. Nah, di antara keduanya aku kasih garis merah dimaksudkan bahwa nanti spesies yang berkumpul di katoda akan saling berkompetisi dan spesies yang berkumpul di anoda akan saling berkompetisi juga. Oke adik-adik, sekarang kita mulai untuk bagian katoda dulu ya. Nah, sebagai catatan penting untuk kalian bahwasanya untuk reaksi yang ada di katoda, kalian perhatikan fasenya dulu. Entah fasenya larutan ataupun lelehan atau leburan ya. Nah, kalau misalkan sudah kalian lihat fasenya apa, kalian tentukan reaksinya sesuai aturan berikut. Yang pertama, kalian lihat kationnya aja dulu. Nah, kalau misalkan kationnya adalah H+, maka langsung aja kalian tulis reaksinya seperti ini. Kemudian, aturan yang kedua adalah jika kationnya merupakan ion-ion dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka ion-ion ini akan kalah dalam kompetisi. Nah, yang menang untuk direduksi adalah air. Karena bagaimanapun juga dalam suatu larutan pasti ada airnya kan? Karena yang menang adalah air, maka reaksinya adalah seperti ini. Untuk aturan yang ketiga, jika kationmu nanti merupakan ion-ion selain yang ada di golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka ion-ion tersebut akan menang. Menang apa yang dimaksud? Adalah menang untuk direduksi. Nah, reaksinya seperti ini ya, di mana huruf L kalian ganti aja dengan logam yang ada pada kation. Kemudian adik-adik, jika fasenya merupakan fase leburan atau lambangnya adalah L kecil, maka aturannya adalah semua ion logam selalu menang. Ingat, termasuk ion yang ada pada golongan 1A, 2A, Al3+, maupun Mn2+. Nah, reaksinya seperti ini ya, di mana huruf L kalian ganti aja dengan ion logam yang ada pada kation. Oke, kalian simpen aturan ini ya. Oke adik-adik, sekarang giliran reaksi yang terjadi pada anoda. Nah, untuk reaksi yang terjadi pada anoda ini yang perlu kalian perhatikan adalah jenis anodanya. Nah, jenis anoda itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang inert dan tidak inert. Logam yang dinyatakan inert antara lain PT, AU, dan C. Misalkan jenis anodanya nanti adalah inert, baru kalian perhatikan ke anionnya. Kalau misalkan anionmu merupakan OH-, maka dia pasti menang untuk mengalami reaksi oksidasi. Reaksinya seperti ini ya.
Kalau misalkan anion kalian merupakan ion sisa asam halida, bisa jadi dia Cl-, Br-, ataupun I-, maka dia bisa menang untuk mengalami reaksi oksidasi. Maka dari itu reaksinya seperti ini ya. Langsung kalian tulis aja, di mana X kalian ganti dengan ion halidanya. Nah, aturan yang terakhir nih, kalau misalkan anion kalian merupakan ion sisa asam oksi, bisa jadi contohnya adalah SO42-, NO3-, ataupun CO32-, maka sisa asam oksi itu pasti kalah. Kemudian yang menang siapa? Yang menang adalah air, menang untuk mengalami reaksi oksidasi. Reaksinya seperti ini ya. Langsung kalian tulis aja. Oke, sekarang lanjut bagaimana reaksinya jika jenis anodanya merupakan anoda yang tidak inert. Kalau misalkan anodanya tidak inert, ya sudah, anodanya langsung dinyatakan menang untuk mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalian nggak usah melihat anionnya itu apa, langsung aja logam yang ada di anoda kalian buat reaksi. Reaksinya seperti ini ya. Di mana logam L kalian ubah menjadi unsur yang anodanya. Ya, oke, kalian simpen dulu aturan yang ada di anoda ya. Oke adik-adik, biar lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya. Oke adik-adik, yang pertama jika kalian menemukan soal seperti ini, disuruh, nah yang pertama kalian analisis dulu ya adik-adik. CaCO3 itu kalian uraikan dulu, kalian ionisasikan dulu. Hasilnya kan Ca2+ ditambah CO3 2- kan. Nah, kalau sudah kalian ionisasikan, baru kalian analisis reaksi yang ada di katoda maupun di anoda. Habis itu, seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau reaksi di katoda, yang dilihat pertama adalah fasenya. Ternyata fasenya adalah fase larutan. Kalau sudah kalian ketahui fasenya apa, baru kalian lihat kationnya. Kationnya adalah Ca2+. Nah, karena Ca2+ merupakan golongan 2A, sesuai bagan tadi, kan kalau golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+ kan mereka akan kalah. Yang menang adalah H2O untuk direduksi. Nah, makanya reaksinya langsung aja reaksi dari H2O ditulis. Habis itu, kalau sudah diketahui reaksi yang ada di katoda, kita menginjak ke reaksi yang ada di anoda. Kalau reaksi di anoda, kalian lihat dulu jenis anodanya. Ternyata di sana elektroda karbon. Berarti C kan? C merupakan elektroda inert. Kalau sudah diketahui elektrodanya ada inert, baru kalian lihat ke anionnya. Ternyata anionnya adalah CO3 2-. CO3 2- kan merupakan ion sisa asam oksi. Berarti dia pasti kalah. Yang menang adalah H2O. Jadi reaksinya merupakan reaksi oksidasi H2O. Kalau sudah, langsung aja kita masukkan ke reaksi elektrolisisnya. Di katoda awalnya kan seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat elektronnya di sana kan beda. Yang satu koefisien 2, yang satu koefisien 4. Nah, di sini koefisien dari elektron harus disamakan dulu, biar nantinya bisa dicoret dengan cara mengalihkan reaksi yang ada di katoda 2 kali. Jadinya seperti ini. Nah, habis itu tinggal menjumlahkan aja. Oke, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita analisis dulu. Yang pertama adalah diionisasikan dulu. Jadinya Zn2+ ditambah 2NO3-. Oke, kita analisis reaksi yang ada di katoda. Yang pertama, seperti aturannya tadi, dilihat fasenya dulu. Fasenya adalah larutan. Kalau sudah, kalian lihat kationnya. Kationnya adalah Zn2+. Nah, sesuai aturannya, karena Zn2+ merupakan ion selain yang ada di golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, berarti Zn2+ ini menang untuk direduksi di katoda. Reaksinya langsung aja, Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dalam fase padat.
Oke, sudah dapat reaksi katoda, sekarang dianalisis ke reaksi anodanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dilihat jenis dari anodanya dulu. Nah, ternyata di sana pakai elektroda Fe. Berarti karena Fe ini tidak inert, maka kalian tidak usah nih lihat anionnya itu apa. Karena sesuai yang sudah dijelaskan tadi, kalau jenis anodanya tidak inert, ya anodanya itu yang dipakai untuk reaksi oksidasi. Langsung aja Fe-nya dinyatakan menang untuk dioksidasi. Kalau sudah didapatkan dua reaksinya, tinggal menjumlahkan aja. Kebetulan di sana antara reaksi katoda dan anoda koefisien elektronnya kan sudah sama, berarti bisa langsung mencoret atau menghilangkan kan. Kalau sudah tinggal kita jumlahkan, Zn2+ ditambah Fe menjadi Zn ditambah Fe2+. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita analisis dulu. Yang pertama adalah kalian ionisasikan dulu. Jadinya K+ dan Cl- kan. Kalau sudah, baru kalian analisis katodanya. Seperti sebelumnya yang dilihat adalah fasenya. Karena fasenya leburan, sudah kalian lihat kationnya. Ternyata kationnya K+ dan dia termasuk golongan 1A. Nah, sesuai alasannya, kalau fasenya leburan, maka semua ion logam selalu dinyatakan menang untuk direduksi. Ya sudah, reaksinya kalian tulis K+ ditambah E- menjadi K dalam fase padat. Nah, kalau sudah, kalian menginjak untuk menganalisis reaksi di anoda. Yang pertama, kalau di anoda yang diperhatikan adalah jenis anodanya. Ternyata di sana elektroda anoda adalah PT. Nah, PT merupakan elektroda inert. Kalau inert, baru kalian lihat anionnya apa. Ternyata di sana anionnya adalah Cl-. Kalau elektrodanya inert dan anionnya merupakan anion halida, maka anion halida ini selalu dinyatakan menang untuk mengalami reaksi oksidasi di anoda. Ya sudah, reaksinya tinggal nulis aja ya. Kalau sudah, kalian masukkan ke reaksi elektrolisisnya. Untuk katodanya sebenarnya reaksinya kan kayak gini, tapi di sana koefisien dari elektronnya kan beda. Ya sudah, kalian samakan dulu dengan cara mengalihkan koefisien yang ada di katoda 2 kali. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, baru kalian jumlahkan. Hasilnya 2K+ ditambah 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2K. Begitu adik-adik, cukup mudah bukan? Alhamdulillah adik-adik, untuk pembahasan mengenai bagaimana cara menulis reaksi yang ada pada katoda maupun anoda beserta reaksi elektrolisisnya sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah.